Polda Metro Jaya menegaskan penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rao Suryo dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah memenuhi syarat hukum. Penetapan tersangka disebut berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 13 Juli 2026. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan di atas, maka termohon telah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Bahkan dalam hal ini, termohon telah memiliki 3 alat bukti sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ujar pihak Polda Metro Jaya di persidangan. Pihak Polda Metro Jaya menjelaskan berdasarkan putusan MK RI nomor 21/PU 12/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi frasa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP lama. Yaitu pertama, keterangan 94 orang saksi yang saling bersesuaian. Yang kedua, surat-surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Dalam hal ini terdapat 26 orang ahli, tegasnya. Dalam eksepsinya, Polda Metro Jaya meminta majelis hakim tidak menerima permohonan pra-peradilan dari Roy Suryo. Menyatakan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, ungkap kuasa hukum Polda Metro Jaya. Selain itu Polda Metro Jaya juga meminta hakim menyatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pra-peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, tandasnya. Diketahui dalam petitum permohonannya, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan seluruh permohonannya, termasuk membatalkan 3 surat perintah penyidikan, sprindik, yang dikeluarkan Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Rao meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka terkait pasal 32 ayat 1 UU ITE dinyatakan tidak sah. Selain itu, Rao Suryo juga menuntut agar nama baiknya dipulihkan sepenuhnya. Dari kuasa hukum saya yang tergabung dalam Tokham, dan penegasan sekali lagi yang saya sampaikan tadi pagi, ini adalah kuasa hukum yang resmi mendampingi saya mulai dari pra-peradilan sampai dengan nanti di ujung akhirnya. Dan teman-teman bisa lihat tadi penjelasan dari Hakim Tunggal Pak I Putu Darpana Pak Darpawan, bahwa kita ditunggu untuk nanti menyampaikan replik itu adalah pada jam 2 siang. Makanya hanya tim kuasa hukum yang benar-benar terpercaya, solid, dan akurat yang bisa melakukan itu. Dan itu adalah tim yang selama ini mendampingi saya. Ya, itulah makanya kenapa penegasan saya tadi pagi itu penting. Tim yang mendampingi plus. Tim yang mendampingi plus Plus beberapa yang kami tetap terbuka untuk yang lain. Dan tambahan dari Mas Refli tadi penting banget gitu. Sesama biskota yang saling mendampingi. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat apalagi menyerang kliennya sendiri. Itu fatal akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Kenapa kami memilih tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah Reflik Harun. Gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaosnya nanti ayah dulu, saya nanti setelah Mas Bernardo dan Pak Yasena meninggalkan tempat karena akan ada sidang lain yaitu CLS yang juga diajukan oleh para purnawirawan. Jadi jangan nanti ada yang nulis Yasena bosan mendengarkan keterangan para kuasa hukum. Kan kadang-kadang ada gitu ada yang meninggalkan tempat terus Mas Refli, apa yang mau diomongkan? Tadi ya kawan-kawan semua, tadi saya tidak mengikuti sidang karena saya ke Kejaksaan
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengambil berkas, berkoordinasi dan ambil berkas, dan kita sepertinya harus mengecek kembali apakah berkas yang diberikan itu lengkap atau tidak, karena berkas yang diberikan itu baru sebatas berita acara, padahal harusnya ya berkas perkara itu lengkap, termasuk laporan polisi Jokowi dan lain sebagainya harusnya diberikan kepada kita, karena itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk melakukan pembelaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan lihat, kita daftar apakah jumlah saksi dan ahli yang diserahkan kepada kita, yang sudah diperiksa BAP, itu sama persis dengan apa yang disebutkan di dalam jawaban termohon. Nah, itu nanti kita cek ya, karena saya sudah baca tuh. Ya, tetapi komentar saya singkat saja. Kalau saksi ratusan, ahli puluhan, 26 tadi ya dia sebutkan, kemudian saksi ada lebih dari 100, maka pertanyaan kita adalah kualitas kesaksian dan keterangan ahlinya seperti apa? Apakah itu memenuhi kualifikasi untuk digunakannya pasal 32 ayat 1? Jangan lupa pasal 32 ayat 1 itu adalah tindakan-tindakan yang spesifik yang dilakukan oleh Mas Roy, lalu kemudian dokumen milik Jokowi so-called seperti itu menjadi rusak atau hilang. Nah, apakah Mas Roy melakukan hal seperti itu? Kita tentu tidak masuk pokok perkaranya, tetapi adakah saksi atau ahli yang bisa menerangkan bahwa Mas Roy bisa melakukan itu, perkara kemudian keterangan ahlinya benar atau tidak, kita tidak persoalkan. Tapi apakah ada yang menerangkan itu? Adakah saksi yang menerangkan bahwa Mas Roy melakukan tindakan-tindakan sehingga kualifikasi pasal 32 ayat 1 itu terpenuhi? Jangan lupa, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 dan belum pernah dilakukan perubahan, itu memberikan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dan itu tidak sedikit, bayangkan, kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang semuanya defamation law ini yang semua ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tiba-tiba muncul pasal 8 tahun dan 12 tahun penjara. Nah, ini yang nggak masuk akal. Karena kalau cuma dikenakan pasal fitnah itu cuma 3 tahun ancamannya, dan pencemaran nama baik cuma 9 bulan. Tidak ada kemudian konsekuensi bisa ditahan. Tetapi kan kita struggling, kita berjuang, kita fight agar Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan sejak tanggal 13 November 2025 sampai kemudian tanggal 22 Juni kemarin. Padahal kalau pasal 32 dan ayat 1 dan 35 tidak dikenakan, maka sesungguhnya kita aman. Kita tinggal memikirkan perkara pencemaran nama baik dan perkara fitnahnya. Nah, kalau pasal ini rontok, kita akan jauh lebih ringan. Tetapi kalau kita rontokkan semua di pra-peradilan, maka kemudian case close. Tetapi jangan salah ya, sekali lagi, ini adalah strategi yang selalu harus dihormati ya dari tim Tokham. Kalau yang lain, ya jangan nyerang-nyerang lah ya kan. Sesama biskota dilarang saling mendahului, kan begitu. Apalagi yang diserang cuma Refli Harun doang. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi